sampai di deposit kan. Caranya nggak cuma di situ. Kalau Bapak, Cari kuat, ya. Kan 3.000. Nah, terus kalau misal sekarang yang alternatif 2 anggota lain yang patungan. Kalau anggota lain yang patungan, nanti si C capitalnya dia dapat 3.000. Terus sama ngurang B capital sama C capitalnya sesuai dengan proporsi masing-masing. Satu. Suaramu cal, please. Oke, terus kan 2.000 sama 1.000 udah kan? Nah, habis itu kita ketemu yang balance-nya. Itu dapat 470 ditambah 3.000 ketemu 473. Itu kalau misal make yang dapat setoran duit dari C. Kalau misal nggak dapat, berarti ini tetap 470, tapi kapitalnya yang berkurang. Nah, ini aku nulisnya kalau misal lanjutannya sih yang alternatif nomor 1. Habis itu tinggal dibagi 473 ini. Nah, yang ini kalau aku tinggal menyesuaikan yang atas. 151 sama 322. Oke. Habis itu kita masuk ke jurnalnya. Yang di jurnal juga sama. Yang ada transaksi-transaksi di sebelah kiri yang dihitung rubah SOFP-nya. Nah, yang pertama ada penjualan PPE. Terus yang kedua ada penjualan inventory. Yang ketiga dia ada yang penagihan AR sama penjualan AR. Aku gabung lagi. Di sini dapat cash 50, 20 tambah 30. Terus habis itu ada yang D, dia bayar utang. Habis itu yang E. Yang E di sini kan tadi kan dia ada 2 alternatif. Nah, jadi aku tulis dua-duanya. Alternatif pertama kalau misal C yang nyetor. Jadi cash pada capital sebesar 3.000. Terus berikutnya kalau A dan B patungan. Kalau A dan B patungan jadinya gini. A-nya 2.000, B-nya 1.000, C-nya 3.000. Itu dari apa namanya tadi ya present profit rasionya. Bukan pakai 100%, tapi cuma pakai perbandingan A dan B. 60% sama 30%. Jadinya nanti 6/9, bukan 60%. Gitu ya. Jadinya 60/90. Yang ini 30/90. Setelah itu yang F terakhir pas bagi-bagi duit. Pas bagi-bagi duit ya kayak biasa. A dan B capitalnya didebitkan, terus cashnya dikreditkan. Nah ini kalau misal tadi yang C nyetor duit. Kalau yang ini yang patungan. Yang patungan kan tetap 470 duitnya. Terus capitalnya tadi berkurang. Ini. Gitu teman-teman, gimana ada yang mau didiskusikan? Atau next? Kalau misalnya patungan itu nanti C kapitalnya jadi 0 ya tetap atau 3.000? Yang apa gimana Fritz, suaramu kecil sekali. Kalau misalnya yang AB-nya yang patungan nanti C kapitalnya jadi 0 atau 3.000 itu? Oh, jadi nanti C kapitalnya jadi 0. Kan awalnya jadi kayak mirip kayak yang si C nyetor awalnya kan minus 3.000 gitu kan. Habis itu ditambah 3.000 yang dari patungan. Jadinya tetap 0 di sini. Kan minus 3.000 tambah 3.000. Oh iya. Makasih ya Ham. Yuhu, sama-sama. Oke, gimana? Atau kita lanjut dulu? Ini Mbak Asyifa siapa sih? Oi. Bukannya di soal wajarnya pakai yang
patungan ya? Yang Hmm. maksudnya di soal ujian gitu yang keluar kan biasanya yang patungan kan, bukan yang pakai cash. Itu bebas ya Yan ya. Jadi ntar kita lihat tergantung soalnya mintanya gimana. Tapi kalau misal di soal dia nggak disebutin, kita bebas mau pakai yang mana. Oke. Gitu. Oh kuku Mbak Asyifa, ya ampun, pantesan. Kirain dapat yang nomor 2 aku. Pas pembagian kas terakhir nggak usah sesuai dengan presentase. Jadi kalau yang misal pas pembagian akhir, yang di bagian ini itu nggak perlu sesuai dengan presentase profit yang 60%, 30% gitu-gitu. Tapi menyesuaikan sisa capitalnya aja. Soalnya emang bisa berubah. Kalau misal ini kita sesuai dengan pembagian profit, nah hasilnya 283.800 dan nanti akan ada sisa. Gitu. Tapi coba kalau misal pakai ini. Tetap. Jadi harus menyesuaikan. Oke. Lanjut ya ke save payment dan installment. Oke. Nah, di save payment ini yang aku bikin installment ini, 2 ini itu ada kesalahan. Nah, yang aku kuning-kuning ini, yang di bagian ini itu salah. Ini salah. Salah ya, ini salah ya. Fix salah. Habis itu ada kesalahan lagi yang di bagian installment. Yang di bagian installment itu kesalahannya ada di save payment-nya. Bagian X equity di sini ini salah ya, belum ku tambahin sama X loan. Kan bunyinya equity. Gitu. Tapi ku jelasin dulu deh. Di save payment ini dia tuh akan mengira-ngira adanya loss atas non cash asset yang dimiliki oleh persekutuan. Tujuan fungsinya itu. Jadi akan melihat siapa sih si anggota yang paling kuat bertahan. Kalau aku ngambil kesimpulannya gitu sih. Tapi untuk lebih jelasnya bisa dibaca di model. Oke. Ini misal ada contoh soalnya ya, yang aset, liability sama equity di sini. Nah, pertama ini bukan paket T ya, pakainya S ya. Ini nggak tahu aku kok bisa nulisnya paket T. Jadi kita akan bikin di sini transaksi atau apalah namanya terserah. Habis itu ada possible loss-nya, terus C equity, D equity, dan E equity. Beginningnya itu pakai yang ditambahkan. Yang udah ditambahkan. Kayak misal di sini ada loan from D. Berarti 120 tambah 320 yang D. Jadinya 440. Gitu. Terus udah sih, itu sih paling sih. Habis itu possible loss on non cash-nya. Terus ini ya jangan lupa di offset ya. Yang C, kan di sini ada loan due from C. Pokoknya itu offsetan. Kalau masuknya save payment itu udah offsetan pokoknya. Kalau bunyinya sama capitalnya, maka di offset. Gitu. Makanya di sini jadi 160, yang di sini jadi 440. Soalnya benar-benar ini 2 di offset. Oke, jadi possible loss on non cash-nya tinggal berapa? Tinggal 1.200 dikurang 140 dikurang 30. Jadinya 1030. Habis itu dibagikan sesuai dengan persentase kepemilikan masing-masing. 20, 30, sama 50. Ini 20%, ini 30%, ini 50%. Jadinya equity-nya itu bakal minus.
Nah, di sini kan equity-nya minus. Terus habis itu di sini ada yang possible loss. Nah, yang possible loss from A di sini aku rada bingung, guys. Kira-kira teman-teman ada yang memberi saran apakah seperti ini benar ataukah salah? Ih, masa nggak mau jawab sih, ya ampun. Jawabannya salah. Ini harusnya 0. Kenapa bisa 0? Karena dia posisinya udah negatif. Jadi ya nggak bisa nanggung negatifnya dari si E. Jadi si E yang negatif ini bakal ditanggung semua sama D. Gitu. 105, 105. Nah, jadinya balance yang terbarunya 46.000 sama 26.000. Habis itu yang 46.000 ini, nah mulai sini aku jujur bingung. Timothy gimana tim? Gimana tim? Gimana? Nah kan di sini kan ada 46.000, sedangkan di equity-nya kan 26.000. Jadi kan nggak mungkin buat nutup 46.000 semuanya kan. Nah aku takut salah jelasin. Nah di sini itu 26.000-nya bakal dikasihkan cash dan 46.000-nya itu enggak, atau si apa namanya tim loss-nya itu bakal di offset dulu ke sini. Jadi gimana menurutmu? Kalau kayak gitu kan nanti hasilnya bakal minus semua kan ya, kalau yang 46 ini di offset sama 26, terus yang 26 nanti jadi minus kan. Kalau menurutku gitunya, kalau kayak gitu jadinya nggak ada distribusi kas dulu untuk periode ini. Nah makanya, nah terus menurutmu mending pakai yang nggak ada distribusi cash atau ada distribusi cash? Nggak ada sih. Mending nggak ada kan? Oke. Berarti Biasanya entar bukannya teman-teman. kalau soal yang kayak begini bukannya biasanya 2 bulan ya. Jadi ntar yang ini tuh dibayarinnya di bulan selanjutnya. Oh ya biasanya, emang gitu. Tapi ini emang ku pedot dulu di sini. Jadi ini cuma untuk melihat proses save payment-nya. Tapi kebetulan malah waktu aku bikin soal jadi dapat drama beginian. Kalau untuk kasus yang mirip-mirip kayak gini, coba lihat soal UAS deh. Itu kan juga pas di termin pertama dia nggak ada distribusi. Nah, betul. Nah, ntar di soal UAS-nya itu ya teman-teman ya, udah aku kerjain kok. Nah, ini untuk sementara gini ya teman-teman ya. Kalau misal hasilnya negatif seperti ini, jadi nanti nggak ada distribusi cash gitu. Tapi kalau misal dia ada yang positif, nanti ada distribusi cash. Ini yang bawah-bawah sini salah. Nah, untuk sementara gini ya teman-teman ya. Masih rada membingungkan. Tapi habis ini waktu lihat soal UAS insya Allah lancar. Lanjut dulu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kan di sini ada installment kan. Di installment ini dia mirip sama yang simple pembubaran simpel. Bedanya dia cuma yang bertahap itu kata Ian tadi, yang ke periode-periode berikutnya. Nah, untuk memperjelas latihannya, kita buka soal UAS aja. Nah, di sini di soal UAS. Soal UAS kemarin ini lanjutannya yang kemarin yang apa namanya? Soal yang Timothy kirim. Sebenarnya di Kompas juga ada. Dan tadi waktu aku ngerjain ternyata jawabanku sama Kompas ada yang berbeda. Ntar Timothy bisa mengoreksinya. Oke. Pertama, ini udah aku copy paste. SOFP-nya punyanya si persekutuannya yang ada di UAS. Udah aku copy paste, asetnya berapa, liabilitasnya berapa, sama kepemilikannya udah aku copy paste semua. Nah, kan ini kan udah kan. Terus berikutnya.
kita masuk bikin apa sih kalau kita akan mengerjakan yang installment? Seperti biasa, kita akan bikin namanya tadi statement likuidasi sama apa namanya satunya? Save payment schedule. Save payment schedule. Tadi tadi ada yang ngechat hasilnya negatif nggak distribusi. Emang iya. Kalau misal hasilnya negatif nggak ada distribusi. Aku lupa belum ngasih tahu. Kalau hasilnya negatif emang nggak ada distribusi. Oke, di statement likuidasi ini kita seperti biasa bikin apa sih? Ya kita bikin transaksinya apa? Habis itu ada cash sama non cash. Ada priority liability atau liability ke pihak eksternal. Habis itu ada loan from K-nya atau yang dari internal. Habis itu capitalnya kita pisah satu-satu. Oke, tahap 1 udah. Tahap kedua, kita masukin beginning balance. Beginning balance tinggal copy paste dari yang di atas. 40 juta. 860 dari mana? 900 dikurang cash-nya 40 juta. Terus priority liability-nya dari mana? 280. Dari akun payable ini 80 sama notes payable 200. Jadinya 280. Habis itu ada loan from K-nya 40. Habis itu capital-nya di copy pastekan semua. Habis itu apa yang berikutnya setelah masukin saldo awal? Masukin transaksi-transaksinya. Udah ku potong-potong di samping sini transaksinya. Nah, ini transaksinya ya, udah ada ya. Aku kecilin. Nah, selama bulan Agustus, piutang dagang dapat ditagih 75 juta. Dan piutang kepada Laila dihapuskan ke saldo modal Laila. Oke, pertama ada collection dari AR-nya sebesar 75 juta. Terus AR-nya ada berapa AR-nya? Ada 80 juta. Jadinya kan ada kerugian. Kerugiannya biasa didistribusikan. Udah didistribusikan. Habis itu tadi ada offset. Piutang kepada Laila dihapuskan ke saldo modal. Berarti ada offset loan. Nah, ini loannya 25 juta di offsetkan. Nih, minus 25. Di sini juga minus 25. Habis itu apalagi? Aset tak berwujud dihapuskan. Write off intangible. Dikurangkan semua ini 105. Berarti minus 105. Karena di situ nggak ada akun lawannya, jadinya dimasukkan langsung ke capitalnya. Langsung ke capital. Sesuai dengan persentase masing-masing. 25%, 30%, 35%, sama 10%. Habis itu apalagi? Persediaan dijual dengan harga 125 juta. Oke, sell inventory-nya 125 juta. Non-cash-nya dia berapa? 100, berkurangnya inventorinya. G-nya dibagi rata seperti biasa. Ting, 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 ting. Habis itu apalagi? Utang wesel pada bank dilunasi dengan tambahan pembayaran bunga 20 juta. Nah, di situ kan pembayaran bunga kan, bunyinya kan. Pembayaran bunga kan biasanya ada interest expense pada cash. Nah, expense akan ditutup ke akun, kalau di perseroan kan ada return earning. Tapi kalau di persekutuan akan ditutup ke akun capital masing-masing. Jadinya aku taruh di atas ini interestnya. Cash-nya berkurang 20 juta. Habis itu kita distribusikan ke capital masing-masing sebagai pengganti akun interest expense. Gitu. Ini sesuai ya, 20%, 30%, 35 sama 10. Habis itu selesai pre-distribution balance, aku nulisnya liquidation balance. Dari beginning saldo awal ditambah transaksi-transaksinya.
Ketemu 220, 550, bla 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 sampai akhir lah ini yang awal ditambah transaksi-transaksi pokoknya. Habis itu kita masuk tahap keempat. Tadi cash distribution, yang A bayar utang. Nah, di sini kan udah disebutkan dia melunasi wesel bayarnya. Jadi notes payable-nya dia akan berkurang di sini 200.000. Kan notes payable-nya 200.000 kan ini kan. Nah, 200.000 wesel bayar notes payable. 200.000, cash-nya berkurang 200.000. Setelah ini sampai ke tahap yang kuning-kuning, bikin schedule save payment. Sebenarnya bikin schedule save payment-nya kalau udah ketemu pre-liquid balance bisa, tapi karena di sini ada tanggung mau bayar ya aku bayarin dulu aja. Baru di sini kita bikin schedule save payment. Apa aja isinya? Isinya possible loss dari non cash sama equity. Equity ya, equity. Jadi kalau equity berarti isinya payable sama apa namanya? Payable sama capital. Pokoknya schedule save payment itu isinya sudah offsetan. Sudah offsetan. Aku nulisnya di mana ya? Sudah offsetan. Nah, sudah offsetan. Beginning balance-nya didapat dari pre-liquidation balance. Ini dari pre-liquid balance. L berapa L? 68750. K-nya 148500. K-nya kok beda di situ 203. Itu dari 163 ini ditambah 40 juta tadi yang loan from K. Terus I-nya 69500. Oke. Habis itu possible loss on non cash. Itu dari mana 550? Sama. Dari pre-liquid balance. Dari pre-liquid balance 550. Dibagi rata ini 25%, 30%, ini 35%, ini 10%. Nah, aku ngitungnya pakai metode-metode yang ini ya. Pokoknya bisa sesuai kepercayaan masing-masing mau ngitungnya berapa. Kalau aku pakai 30/25 dikali ini. Bisa juga 30% kali ini. Suka-suka lah pokoknya lah. Habis itu ketemu balance-nya. Ketemu ini debit 68750, ini 16500, ini masih kredit 10750, ini 14500. Ditambahkan ya beginning sama ini possible loss-nya. Habis itu ada kontingensi 10 juta. Nah, kontingensi 10 juta itu udah diketahui di soal ya. Diketahui di soal. Udah ada di soal 10 juta. Tempatnya tuh nyempil. Jadi waktu baca soal harus dibaca matanya melek pokoknya. Itu benar-benar nyempil. Tadi aja aku kelewat. Tapi karena aku emang nggak teliti sih, biasa sih. Nah, ini 10 juta dibagi rata. 25%, 30%, bla 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 bla. Ketemu kan? Habis itu saldonya jadi berapa? Ditarik ke bawah 71250, 19500, 7250 sama 13.500. Nah, habis itu dari yang paling rugi, yang ruginya paling gede ditanggung oleh anggota masing-masing. Pertama 71250 karena si A posisinya udah debit, udah nggak bisa nanggung. Habis itu yang kasih yang K sama I. Nah, yang K sama I berapa sih kepemilikannya? Kepemilikannya kan di sini kan 35%. Yang ini 10%. Totalnya ada berapa totalnya? Totalnya ada 45%. Jadinya rumusnya 35/45 dikali 71250. Yang I juga 10/45 dikali 71250. Ketemu minus 15 juta ini. Habis itu saldo akhir save payment-nya ketemunya minus minus minus. Karena minus, jadinya nggak ada cash distribution. Di sini kosong, benar-benar kosong. Tinggal kita lihat balance 1 Septembernya berapa.
pre-liquidation balance ditambah sampai ini kolom cash distribution. Ketemu deh 20 juta. Nah, kenapa bisa 20 juta? Padahal kontingensinya 10 juta. Karena nggak ada pembagian cash. Jadi meskipun kontingensinya 10 juta, jadinya ya tetap sebesar ini. Di bulan Agustus kontingensinya nggak ngaruh apa-apa. Soalnya benar-benar nggak ada pembagian cash. Jadi jadinya tetap 20 juta. Ininya tetap 550. Terus tadi utangnya udah dibayar 80. Sisanya sama semua. Ting 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 nggak ada perubahan. Gimana teman-teman? Clear? Next. Lanjut ya. Atau mau nafas dulu nggak apa-apa sih. Oke, lanjut ya. Oke, berikutnya setelah bulan Agustus kita lanjut ke bulan September. Di bulan September ini sudah di copy paste tadi kan, udah ketemu ini kan saldo bulan Septembernya. Sebenarnya ya ditulis bulan September tok nggak apa-apa sih, tapi ya biar kelihatan semua. Nah, kita lihat transaksi di bulan September ada apa aja. Bisa dilihat di text box samping. Ting -ting. Ada perlengkapan yang dijual dengan harga 8 juta. Berarti sell on supplies dia dapat cash 8 juta. Supplies-nya berapa? Supplies-nya kita lihat di atas. Apa benar 15 juta? Oh, benar 15 juta. Dapat 15 juta. Nah, berarti kan rugi kan? Ada kerugian. Semuanya di apa namanya ini? Didistribusikan ke capital masing-masing. Berikutnya ada apa lagi? Sebagian peralatan yang nilai bukunya 120 juta dijual dengan harga 80 juta. Nah, ada sell on equipment. Kita dapat cash 80 juta, yang dijual 120 juta. Rugi lagi. Kita distribusikan 10, 12, 14 sama 4 juta. Terus pada akhir September utang usaha dilunasi. Ada ini predistribution balance-nya dulu aku bikinnya. Karena bayar utang itu ya entar di payment to creditor. Oke, predistribution balance-nya kan ketemu bla 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 bla, ini renteng-renteng dari saldo September tok, enggak dari atas ini, tapi September tok ditambah transaksi-transaksi ketemu 108 di ting 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 total sampai capital. Payment to kreditornya tadi itu utang usahanya, akun payable-nya dibayar 80 juta. Oke. Nah, setelah kita bayar, kita lihat schedule save payment. Schedule save payment. Ada possible loss, LAKI equity. Beginning balance-nya dari mana? Beginning balance-nya kita ciduk dari pre-distribution balance ini 57 juta, 134.400. Ini biasa 146.800 tambah 40 jadinya 186. Yang ini 464.800. Terus possible loss on cash-nya dari mana? 415. 415 juga dari sini ini 415. 415 juta. Saya tak kuning-kuning deh. Nah, 415 juta. Biasa didistribusikan sesuai kepemilikan 25, 30, 35, 10. Ketemu balance-nya berapa? Ini ditambahkan, ketemu ini balance-nya. Habis itu ada kontingensi tadi 10, jangan lupa, jangan kelewatan, pokoknya itu penting. 2.500.000, 3 juta, 3.500.000, ya itulah sesuai kepemilikan, sesuai profit ratio. Habis itu ketemu balance ini ditambah ini 2.500.000 ketemu 49.250. Ini juga sama.
Terus biasa yang paling negatif kita distribusikan. Berarti kan possible loss from L debit 49250. Nah, karena ini masih positif, maka bisa menerima distribusi debitnya L semua. Sesuai dengan kepemilikan. Kepemilikannya berapa? Nah, di sini kan ada 30, 35, kok nggak bisa di-tab sih? 30, 35, sama 10. Totalnya berapa? Total 75. Nah, jadinya di sininya 30/75 dikali 49250. Yang ini 35/75, yang ini 10/75. Ketemu hasilnya 19.700 bla 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 sama bla 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 bla. Habis itu balance-nya berapa? Balance-nya ditambahkan 49250 ini di possible-nya. Ini juga balance atasnya ditambah distribusinya ketemu minus 12.800. Ini sama, ketemu segini. Ini ketemu segini. Habis itu kita distribusikan loss-nya si A. 12.800. Kemana? Ke K dan I sebesar tinggal 35% sama 10, 45. Berarti 35/45 dikali 12.800. Ketemu 9 juta. Yang ini 10/45 dikali 12.800. Ketemu 2,8. Nah, hasilnya positif. 5111 sama 12.8889. Jadi, kalau hasilnya positif, ada cash yang bisa didistribusikan. Sebesar berapa? Sebesar ini. Ini berarti capitalnya si K berkurang 5111, capitalnya I berkurang 12.8899, cashnya berkurang 18. Nah, ini di total hasilnya juga harus 18. Nah, hasilnya kan 18 juta kan. Hasilnya 18 juta. Nah, ini juga sama. 108 kurangi 80 kan 28. 28 kurangi 10 yang enggak dibagi, ketemu 18 gitu. Jadi antara perhitungan kas secara manual sama yang shortcut dari sini harus balance. Ketemu 18. Gimana teman-teman? Lanjut. Lanjut, oke. Berikutnya bulan terakhir Oktober. Di bulan Oktober ini ada kejadian apa sih? Nah, biasa kan aku copy paste kan bulan Agustus, bulan September. Aku copy paste. Oktobernya doang bisa sih. Nah, terus ada kejadian apa di sini? Oh, save payment-nya nggak ada, nggak ketemu. Nah, kenapa bisa save payment-nya nggak ada? Nanti kita lihat jawabannya. Pertama, kita masukin transaksi-transaksi di bulan Oktober. Ada apa aja sih transaksinya? Ada tanah dan bangunan dijual seharga 400 juta dengan rasio 8:2. 8-nya tanah, 2-nya bangunan. Oke, kita bagi dua, sell on land sama sell on building. Dapat berapa sih? Dapat berapa? Berarti dapatnya 8/10 dikali 400 juta, ketemu 320 juta. Buildingnya 2/10 dikali 400 juta. Bisa. Kalau aku pakainya 2/8 dikali 320. Bebas metodenya pakai yang mana. Ketemu 80 juta. Terus sell build ini apa namanya? Nilai bukunya ya kita lihat di neraca di atas 235 sama 120. Nah, yang lain untung biasa bagi rata. Yang building rugi bagi rata juga. Habis itu equipment, sisa peralatan terjual dengan harga 40 juta. Berarti dapat cash 40 juta. Peralatannya tinggal berapa peralatannya? Tadi saldo awalnya, saldo awal ada berapa saldo awal? Saldo awal ada 180. 180. Terus ada penjualan equipment di bulan September 120, maka sisanya 60. Oke.
Berarti ada kerugian biasa bagi rata. Habis itu apalagi? Udah saldo kas didistribusikan. Habis itu kita lihat predistribusi balance-nya. Dari awal Oktober ditambah transaksi-transaksi, ketemu 450, non cash-nya habis, utangnya juga habis, terus ada ini payable-nya yang K masih ada, capital-nya ditambah tadi dari awal Oktober sama transaksi-transaksi, yang lain juga mengikuti. Nah, karena non cash-nya di predistribution balance sudah habis, nggak perlu membuat save payment. Karena ya buat ngitung kerugian apa, wong non cash-nya udah hilang. Sudah jadi cash semua. Nah, terus di soal itu nggak ada ketentuan mau ngofset loannya ke capital atau mau loannya dibayar. Karena gitu, aku akhirnya nge-offsetnya aja. Nge-offset ke apa namanya? Capitalnya. Nah, jadi loan K-nya kan berkurang 40. Capitalnya jadi nambah 40 gitu. Ketemu, terus kita lihat cash distribution-nya berarti berapa? Berarti 450 dibagikan semua. Nah, capital masing-masing dapat duit sesuai capital terakhir. Ini 63, ini 141.900, ini 190, 150 tambah 40. Yang ini 54.411. Selesai untuk installment. Gimana teman-teman, ada yang mau didiskusikan? Atau lanjut CDP-nya? Soalnya ada 3 kalau nggak salah. Bikin beginian, bikin save payment, sama bikin CDP. Nah, gimana? Ada yang mau didiskusikan dulu atau kita lanjut CDP? Oh, ada pertanyaan. Ini kalau ngerjain di folio jadinya gimana? Saya juga penasaran itu kalau kita ngerjain di folio itu gimana? Aku juga bingung. Entah ini antara selesai atau enggak. Maksudnya emang panjang banget begini kan? Ya gitulah, semoga aja besok nggak keluar. Parah sih kalau ini keluar dibikin di folio. Oh, makanya. Makanya tahun kemarin kan soalnya dia ada 4. Nah, kalau misal tahun sekarang Ya, kita kebayang semua lah. materi bakal dikeluarkan, mati di soal ini. Bakal mati di soal ini pokoknya. Ini kan tahun lalu panjang soal yang ini, siapa tahu dikurangin. Amin. Paling besok yang keluar yang simple. Gak mungkin. Lanjut ya yang CDP UAS Gak ya. mungkin dikurangin nggak sih? Biasanya sama. Oh, oke. Mungkin aja sih, Fritz. Kan yang ini tuh sampai 3 bulan kan. Siapa tahu cuma sebulan. Ya, amin. Lanjut. Gimana? Maaf guys, habis ada tamu, aku manggil bapakku dulu. Gimana Lanjut, tadi? Lanjutkan. Oke. CDP UAS. Ting, cash distribution. Nah, di cash distribution itu kan ada 2 metode yang kemarin. Metode atas ada, aku nggak tahu itu metode namanya apa. Jadi aku nulisnya metode atas sama metode bawah. Metode atas berarti itu yang workbook atas, yang metode bawah berarti yang workbook yang bawah. Workbook apa modul sih itu sih? Oh, ada pertanyaan dari teman kita. Jawaban yang dibahas beda sama caraku. Emang iya? Ya ntar bisa lihat di Kompas lah jawabannya lah. Ntar bisa disamain sama Kompasnya deh. Tapi untuk sekarang aku yakin sih jawabanku itu benar sih. Bisa dilihat sama Kompasnya atau Timothy ini nanti bisa mengoreksi juga. Oke, lanjut dulu ya. Yang cash distribution balance. Pertama,
kalau kita pakai metode yang kita lihat metode atas tuh contohnya kayak apa sih? Nah, metode atas tuh contohnya kayak gini ya guys ya. Kita bikin rankingnya dulu, terus ada loss absorption-nya, habis itu ada cash distribution balance-nya. Kan rempong ada 3 tahap begini. Dan ya bikinnya lumayan berat. Jadinya di yang soal UAS ini aku pakainya yang metode kedua. Metode yang 2 itu ada di bawah. Nah, di metode 2 yang pertama aku langsung skip. Kan sebenarnya kan di situ ada ranking juga kan, ada rankingan juga kan. Tapi aku langsung skip baca di tabelnya. Aku langsung skip membuat tabelnya. Ada apa aja isinya? Sebenarnya sama, ada assumed loss absorption, sama ada cash distribution. Sama ada ini transaksinya ada apa aja. Nah, yang sebelah sini aku bingung itu istilahnya apaan sih, kok di modul panjang banget. Jadi ya aku nulisnya sesuai dengan kepercayaanku aja. Oke, pertama kita lihat beginning balance-nya. Beginning balance-nya itu ada berapa ini, dilihat dari berapa? Ya dilihat dari beginning awal. Kita lihat tuh di UAS. Kita lihat. Nah, ini beginning 120, 1800, 200 sama 80. Sama kan? 180, 200 sama 80. Habis itu aku offset dari receivable-nya. Punyanya L 25 juta. Emang 25 juta. Kita lihat. Beneran saja. Nah, loan due from L 25 juta. Ini offset, di-offsetkan. Habis itu ada offset lagi payable-nya yang from sebesar 40 juta. Kita lihat di UAS. Nah, ya ada 40 juta. Habis itu udah ketemu deh totalnya berapa? 120 kurang 25, 95, ini 180, ini 240, ini 80. Terus ada berapa sih profit rasionya? Profit rasionya 25%, 30%, 35 sama 10%. Balance-nya itu rumusnya dibagi. Jadi total setelah offset-offsetan dibagi sama rasio itu sama kayak kita menentukan vulnerability ranking-nya. Jadi ini yang bakal kita tentukan untuk melihat ranking. 380 dibagi ya, dibagi rasio ya. Dibagi rasio. 380, 600, 685 sama 800. Habis itu kita urut. Nah, jadi itu proses distribusinya kita urut. Diurutkan dari yang paling kaya. Nah, diurutkan dari yang paling kaya, disamakan sama rank-rank bawahnya. Pertama, kita 800. Kita samain sama yang K. Jadi 800.000 dikurang berapa biar hasilnya 685? Ya ini. Ada distribution to K. 800 dikurang 685 ketemu 114.285. Habis itu cash distribution-nya CI dia dapat 10% dikali 114 ini ketemu 11 juta. Lanjut, ketemu balance-nya berapa? Balance-nya 380, 600, 685, di sini 685 juga. Habis itu tahap berikutnya kita nyamain K sama A. Nah, kan 600, berarti 685 ini dikurang 85714 ini. 685 dikurang 600 ketemu 85. Yang ini juga sama, yang I. K sama I dikurang 85 juta semua. Yang K berapa persen K? 35%. 35% dikali 85 juta, ketemu 30. Yang ini 10% dikali 85 juta, 8.571. Ketemu deh balance-nya 380, 600, 600, 600. Habis itu 600 samain sama 380. Berapa selisihnya? 220. Masukin cash distribution.
Ini dapat 30% kali 220. Ini 35% dikali 220. Yang ini 10% dikali 220. Ketemu balance akhirnya 380, 380, 380, 380. Nah, habis kita bikin distributionnya. Nah, di sini aku gabungkan Agustus, September, sama Oktober. Pertama kita lihat bulan Agustus. Bulan Agustus yang cash tersedia kok bisa tahu itu 10 juta. Aduh. Guys, kedengeran suaraku? Dengar. Oke, kan 10 juta itu dari mana sih? Dari mana sih? Kita lihat di UAS tadi. Nah, di UAS di sini, mana sih tadi sih yang bulan Agustus? Nah, di sini tadi kan kita punya 220 dikurang 200 hasilnya 20. Terus kontingensinya 10 juta. Nah, selisihnya kontingensi sama cash tersedia di akhir Agustus itu berarti cash yang siap didistribusikan. 20 juta kurangi 10 juta, ketemu 10 juta. Makanya di sini cash yang tersedia bulan Agustus ada 10 juta. Habis itu cash yang dibagi 11 juta itu dapat dari mana? 11 juta iya dapat dari sini. 11 juta 428.571. Nah, habis itu dibagikan kepada I 10 jutanya. Kan emang yang tersedia cuma 10 juta, dibagikan ke I 10 juta. Jadinya yang belum dibagi selisihnya 11 juta kurangi 10, 1 juta 428. Habis itu next, kas yang tersedia di bulan September. Itu ada, kenapa aku cuma nulis 8 juta? Kita lihat di UAS. Ke bawah. Nah, di sini kan yang dibagikan kan ada 18 juta kan, yang siap dibagikan kan, 18 juta. Tapi 18 juta ini yang 10 juta itu mengandung yang 10 juta atas tadi yang belum didistribusikan ini di bulan Agustus. Nah, di Agustus tadi kan dia belum jadi distribusi cash 10 juta kan, makanya 10 jutanya digabung di sini. Nah, tapi di CDP 10 jutanya udah dibagikan yang di bulan Agustus. Jadi sisanya cuma tinggal 8 juta. Habis itu yang belum dibagi berapa? Bulan kemarin 1.428. Bagikan sekarang si I dapat 1.428. Terus yang siap dibagikan tinggal berapa? 6 juta. 6 juta ini berarti K-nya dapat 35%, I-nya dapat 10%. Rumusnya gimana rumusnya? Rumusnya 35 per 45 dikali 6 juta. Ketemu 5111. Terus yang ini 10 per 45 dikali 6. 1460317. Kas yang dibagi berapa? Kas yang dibagi berdasarkan tabel 30 juta tambah 8 juta. 38 juta. Jadi yang belum dibagi ada 32 juta. Next, bulan Oktober terakhir. Kas yang tersedia ada berapa? Kita lihat di UAS. Ada 450. 450. Terus yang belum dibagi kemarin berapa? 32 juta. Bagikan sekarang. 35 per 45 punyanya K dikali 32 juta. Ketemu 24. Yang ini 10 per 45 dikali 32. Ketemu 711. Kenapa cuma K sama I? Ya karena di tabel cuma K sama I. Habis itu yang siap dibagikan bulan Oktober tinggal berapa? Selisihnya 450 kurang 32, 418. Nah, kan 418 kan gede banget. Nah, terus kita lihat kas yang dibagikan berapa? Kas yang dibagikan ini 66, 77 sama 22. Dibagikan tuh A, K sama I. Totalnya 165. Nah, yang sisa selisihnya 253. Ada yang L berarti sesuai dengan kepemilikannya yang di sini 63250. Nah ini juga bisa ya pakai rumus ya 25%.
Yang ini 30%, yang ini 35%, yang ini 10% sesuai rasio awal. Habis itu ini total, di total dapatnya berapa? 63, ini 141, 195, 67, 300. Kita lihat di UAS harus sama. Ini di bulan atas-atasnya nggak ada, berarti cuma ini doang. Ini di bulan atas-atasnya nggak ada, berarti cuma ini doang. Yang ini 190 ditambah 511. Yang ini 54111 ditambah 12889. Ketemu 67300, 195500, 141. Sama. Gimana teman-teman? Ada yang mau didiskusikan? Oh iya, ini ya guys ya, di Kompas bedanya sama punyaku yang di sini, di bagian sini. Punya Kompas sama punyaku beda. Jadi gimana timmu ada komen nggak tim? Aku bingung jujur, tapi menurutku ya yang benar punyaku sih. Benernya tuh yang bagian soal ini likuidasi persekutuan itu yang lain, temanku yang ngerjain. Cuma kalau menurut perspektifku sih agak beda juga sama yang di Kompasnya itu. Karena kalau aku yakin yang ini sih. Karena kalau yang CDP menurutku biasanya dalam bentuk persentase gitu kan hasilnya. Bisa. Kita harus bikin ranking itu bukan sih ranking sustainability dulu. Nah jadi perankingan itu sih yang tadi sih. Aku lihatnya dari sini, yang angka ini. Nah yang ini. Nah aku perankingannya dari sini. Oh iya. Yang dari tahap 2 tadi. Kalau yang pakai tahap pertama bedanya itu ininya. Nah ininya pakainya predistribution balance kalau yang tahap pertama. Yang metode pertama. Itu pakainya predistribution balance. Tadi aku udah nyoba pakai dua-duanya yang buat ngerjain soal UAS. Tapi kalau pakai metode yang atas itu susah. Jadi enaknya metode yang bawah. Metode atas itu yang gimana, Om? Yang itu tim yang sebelah atas di modul. Kan ada yang cara 1, cara 2. Nah, yang cara 1 itu metode atas. Yang vulnerability ranking. Iya sih. Nah, itu yang metode atas. Pakai yang sustainability lebih gampang. Benar. Pakai yang metode yang cara 2 lebih gampang. Pakai yang cara 2 aja ya, guys. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau didiskusikan? Gini sih untuk sementara. Jangan krik-krik. Gimana? BTW tadi si Imam udah hilang ya? Apa ini? Gimana teman-teman, atau cukup? Terus ada pertanyaan, yang CDP nggak memperhatikan ketentuan kalau utang belum dilunasi nggak distribusi kas. Gimana? Kan di sini kan itu ya. Kan yang di CDP yang ini, kas yang ini tersedia, itu kan dari hasil tadi yang bawah. Yang ini kan yang tersedia 450, 18, sama 10 di atas. Nah, jadinya secara nggak langsung itu udah memperhitungkan utang-utang tadi. Terus berarti harus ngerjain buat nyari kas tersedia dulu baru CDP. Kalau menurutku ya gitu, harus nyari yang tersedia dulu. Kalau misal ini apaan sih? Kalau misal kita nggak nyari yang kas tersedia dulu, ya kita nggak bisa nemu. Ya, maksudnya kalau kita nggak nyari yang kas tersedia kan nggak tahu mana berapa yang mau dibagikan. Gitu sih kalau menurutku sih.
Gimana tim? Ada tambahan nggak tim? Mungkin jawabanku kurang jelas. Ya benar sih udah kayak gitu. Cuma yang masih aku agak bingung sendiri gitu. Jadi sebenarnya CDP itu harus sampai sini ya Ham, yang sampai distribusi kas tersedia sampai total gitu. Seingatku kemarin waktu Bu Iin bilangnya gitu, harus sampai tahap akhirnya, sampai cash distribusikan sampai ini. step yang di sini ya, jadi nggak cuma sampai persentase kan? Benar, sampai yang benar-benar bawah sini. Karena di modul kan nggak dijelasin kan yang sampai di sini. Cuma sampai yang persentasenya itu. Iya, kemarin waktu di kelas ada yang nanya deh kalau nggak salah. Harus benar-benar semuanya, semua tahap sampai akhir ini. Gitu teman-teman, gimana? Saya ngetes dulu. Rosa, dirimu tidur kah atau nggak ikut? Ikut lah, Ham. Oh, kalau Rosa masih hidup berarti insya Allah yang lain aman. Gila kali. Ham, aku mau nanya. Apaan? Itu tadi apa sih? Maksudnya gimana cara ngepasinnya yang dari cara yang safe payments itu sama yang cash distribution plan ini? Yang tadi yang kau hitung itu, ini pas gitu. Ngitungnya dijumlahkan ke atasnya gitu, maksudnya dijumlahkan dari bulan sebelumnya. Oke. Jadi yang ini 63250 itu tuh total dari cash yang didistribusikan ini. Cash distribution ini. Nah, ini. Nah, di sini. Nah, di sini kan ada 63250. Aku kuning-kuning semua dulu deh. 63250. Nah, kan 63250 ditambah yang bulan September tambah bulan Agustus, ketemunya tetap. Terus yang ini sama juga bulan Oktober tambah September tambah Agustus, ketemu ini. Yang ini bulan Oktober tambah September tambah Agustus, ketemu 195. Terus yang terakhir bulan Oktober, September sama Agustus 63. Nah, jawaban antara safe payment yang ini, metode safe payment, sama hasil metode cash distribution, menurutku harus balance, harus sama. Gitu sih, menurutku sih. Oke, Ha, makasih. Yuk, sama-sama. Saldo beginning minus yang CDP. Saldo beginning yang mana sih? Beginning kasnya, kas tersedianya, atau beginning yang atas capitalnya? Capitalnya ya. Kalau capitalnya tergantung soal sih. Kalau misal soalnya jahil bisa jadi ada minus. Kalau misal soalnya jahil. Kalau ada yang minus, ya kayak tadi kita ngurutin yang ada transaksi-transaksinya dulu, disamain yang ada transaksi-transaksinya. Terus juga, sih kalau ada minus gimana ya tim? Timothy mana tim? Gimana? Kalau misal ini capital awalnya ada salah satunya yang minus, menurutmu gimana? Ada yang debit. Kan jadinya kan di bawah sini minus kan. Bukannya nggak mungkin ya? Kan yang di atas itu kan ini kan partners equity kan waktu di neracanya itu. Tapi mungkin aja ada yang soal jahil gitu. Ada soal jahil gitu tiba-tiba ditulis minus. Oh, kayak yang di solvent tadi ya. Jadi di debit gitu saldonya. Tapi kan biasanya kan ketemu debit gitu kan emang dari apa namanya? Emang dari situnya kan. Nah. Emang dari setelah ada transaksi. Tapi kalau menurutku kalau misal dari awal minus, ya si penanggung jawab minus harus nyetor uang dulu biar nggak jadi minus. Coba kalau menurutku aja besok kalau misal di Zoom sama Bu Iin. Bener, ini kok ada ngide, ada-ada aja sih, ya ampun. Aku mau nebak siapa yang nanya begituannya.
Nggak mungkin rose sih. Mengkek mesti. Dimasak mengkek. Masa mengkek? Mengkek mesti itu mengkek. Oh, nugget ya ampun. Oke, lanjut dulu ya. Lanjut. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan. Atau mungkin udah cukup. Kalau udah cukup bisa kita akhiri, teman-teman. Cukup lah ya. Kalau besok ada pertanyaan bisa ditanyain ke bisa ditanyain ke Bu Iin. Lumayan bisa dapat aktivitas. Oke ya, cukup ya. Oh, yang perseroan ya. Yang perseroan nunggu itu ya pemberitahuan dari Merina. Tergantung Master Merinanya mau kapan. Jadi ntar bisa ngechat Master Merina. Oke, kalau yang perseroan karena kemarin belum kan kemarin aku sama tim yang nentirkan tapi belum aku rasa dari pribadiku banget belum maksimal, jadi ya Merina aja sama tim besok. Oke, cukup ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita tutup, mari kita berdoa supaya ilmu yang kita dapat bisa berkah. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa dapat dicukupkan. Bisa live ya teman-teman ya, sama-sama semuanya.